Halo Cebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Bursa transfer Serie A dibuka tanggal 1 September. Pandemi virus corona telah membuat dunia sepak bola kocar-kacir, tidak terkecuali sepak bola Italia. Seperti yang diketahui, nyaris semua kompetisi sepak bola di benua Eropa ditunda sejak bulan Maret lalu akibat pandemi ini. Serie A menjadi kompetisi pertama yang mengumumkan penundaan di antara 5 liga besar Eropa. Italia sendiri merupakan salah satu pusat virus corona terbesar di Eropa, sehingga penundaan pun tidak terhindarkan. Kendati liga akan digelar kembali, namun jadwal yang sudah tersusun sejak musim panas tahun lalu tidak bisa digunakan. Salah satu yang harus mengalami perubahan adalah jadwal bursa transfer di Italia. Baru-baru ini, Serie A mengumumkan bahwa bursa transfer musim panas 2020 akan berlangsung mulai dari 1 September sampai dengan 5 Oktober. Sementara itu, bursa transfer musim dingin tidak mengalami perubahan signifikan. Klub-klub di Serie A diperbolehkan melakukan registrasi pemain baru mulai tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Januari. Thiago Silva jadi rebutan AC Milan dan Everton. Bek PSG, Thiago Silva akan meninggalkan klubnya pada bursa transfer musim panas esok. Menurut laporan dari L'Equipe, kepastian tersebut didapat setelah Silva melakukan pertemuan dengan Direktur Olahraga PSG Leonardo. Masa kontrak Silva di PSG sejatinya akan berakhir pada tanggal 30 Juni nanti. Maka dari itu, kedua pihak mengadakan pertemuan untuk membahas kelanjutan kerjasama di antara mereka. PSG sebenarnya ingin menyodorkan Silva kontrak baru. Akan tetapi, bek asal Brazil itu menolak jika ia harus mengalami pemotongan gaji di kontrak barunya. Kesepakatan pada akhirnya tidak kunjung terwujud dan Silva akan meninggalkan PSG dengan status bebas transfer. Sejauh ini, terdapat dua klub yang dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan Silva, yaitu AC Milan dan Everton. Sebagaimana diketahui, Silva memiliki hubungan yang kuat dengan Milan. Sebab, sebelum bergabung dengan PSG pada musim panas 2012, Silva merupakan bagian dari skuad AC Milan. Sementara itu, Everton menginginkan Silva karena permintaan langsung dari sang manajer Carlo Ancelotti. Inter Milan ingin boyong Alvaro Morata. Inter Milan dikabarkan membidik penyerang Atletico Madrid Alvaro Morata pada bursa transfer musim panas esok. Dilansir Football Italia, Inter Milan mengincar Morata karena mereka gagal mendaratkan penyerang PSG Edinson Cavani. Awalnya, Cavani yang kontraknya bersama PSG akan habis di akhir musim, digadang-gadang akan melanjutkan karirnya bersama dengan Inter Milan. Cavani diplot menggantikan posisi Mauro Icardi yang baru saja dipermanenkan oleh PSG. Namun, Cavani disebut-sebut enggan berkarir bersama dengan Inter Milan. Penyerang berpaspor Uruguay itu lebih tertarik berkarir bersama dengan Atletico Madrid. Karena itu, Inter mengalihkan bidikan dan ditujukan kepada Morata. Morata sendiri bukanlah orang baru di persepak bolaan Italia. Penyerang asal Spanyol itu sempat 2 musim membela Juventus dari 2014 hingga 2016. Dalam kurun waktu tersebut, Morata merupakan penyerang andalan Juventus. Karena itu, pengalaman Morata bakal berguna bagi Inter Milan musim depan. Terlebih jika Inter Milan kehilangan Lautaro Martinez yang sedang dikait-kaitkan dengan kepindahannya ke Barcelona. Manchester United intip peluang dapatkan Ansu Fati. Manchester United memiliki target transfer baru di musim panas nanti. Setan Merah berencana untuk membajak Ansu Fati dari Barcelona. Sejak musim panas tahun lalu, Manchester United mulai merombak komposisi tim mereka. Ole Gunnar Solskjaer mulai menyingkirkan pemain-pemain yang minim kontribusi dan menggantikannya dengan pemain berkualitas. Solskjaer saat ini memiliki preferensi tersendiri untuk transfer pemain MU. Ia ingin mendatangkan pemain-pemain muda berbakat agar mereka bisa menjadi fondasi skuad Setan Merah untuk jangka waktu yang lama. Dilansir oleh Daily Mail bahwa MU kini memiliki target transfer baru untuk lini serang mereka. Setan Merah tertarik untuk memboyong wonderkid Barcelona Ansu Fati. Manchester United diberitakan tertarik merekrut Fati setelah melihat debut spektakuler sang wonderkid di skuad Barcelona. Pihak Barcelona sendiri sama sekali tidak berminat melepaskan Ansu Fati. Pasalnya, mereka sudah memproyeksikan sang pemuda menjadi tulang punggung lini serang mereka untuk beberapa tahun ke depan. Chelsea semakin terancam tidak diperkuat N'Golo Kante. Chelsea menghadapi kemungkinan tidak akan diperkuat oleh pemain bintangnya N'Golo Kante saat Liga Inggris dimulai kembali. Kante diketahui memiliki kekhawatiran atas keselamatan dirinya di tengah pandemi virus corona. Kante sempat mengikuti latihan bersama dengan Chelsea pada 19 Mei lalu. Namun, ia meminta izin untuk absen pada latihan berikutnya. Frank Lampard memberi Kante izin untuk berlatih sendiri di rumah semenjak 20 Mei. Kante kemudian absen dalam 3 kali
kali latihan bersama dengan Chelsea sebelum akhirnya kembali mendatangi pusat latihan klub pada tanggal 28 Mei. Kehadirannya sempat memberi Chelsea harapan bahwa ia tersedia ketika Liga Inggris kembali dimulai. Namun, pemain asal Prancis itu masih menjalani latihan sendiri dan terpisah dari rekan satu timnya. Seperti dilansir oleh ESPN, bahwa Kante belum memberikan keputusan apakah ia bisa ikut bermain saat kompetisi dimulai kembali. Lampard pun diyakini tidak akan memaksa Kante untuk ikut terlibat dalam kompetisi yang akan dijalani oleh Chelsea. Everton terdepan untuk datangkan Rabiot. Everton menjadi klub terdepan untuk merekrut gelandang Juventus Adrien Rabiot. Pemain berusia 25 tahun itu melakoni musim pertama di Liga Italia dengan mengecewakan di Turin. Rabiot bergabung dengan Juventus pada musim panas lalu dari PSG dengan status bebas transfer. Ia beberapa waktu lalu dikabarkan membuat kecewa manajemen Juventus karena datang terlambat saat latihan. Meskipun keterlambatan Rabiot tidak dianggap sebagai pelanggaran berat, namun media Italia melaporkan bahwa keterlambatan Rabiot dianggap sebagai sinyal buruk. Terlebih, permainan Rabiot di Juventus juga mengecewakan. Dilansir oleh Sportmul bahwa Everton mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk mendatangkan Rabiot. Apalagi, juru taktik Everton saat ini Carlo Ancelotti pernah bekerja sama dengan pria asal Prancis tersebut. Juventus sendiri bertekad untuk menjual Rabiot pada musim panas esok. Rabiot tampil sebanyak 24 kali untuk Juventus sepanjang musim ini. Ia menjalani musim yang buruk karena gagal mencetak gol ataupun assist. Manchester City dan Chelsea berebut Ben Chilwell. Upaya Chelsea untuk mendaratkan fullback kiri Leicester City Ben Chilwell mendapatkan hadangan besar, sebab Manchester City juga memiliki ketertarikan untuk bisa meminang Chilwell di musim panas nanti. Nama Ben Chilwell naik ke permukaan setelah ia menjadi pilihan utama pelatih timnas Inggris Gareth Southgate. Hal itulah yang membuat juru taktik Manchester City Pep Guardiola kepincut dengan kemampuan Chilwell. Pasalnya, bek kiri City saat ini Benjamin Mendy kerap dilanda cedera sejak ia tiba di Etihad Stadium pada musim panas 2017. Sementara Zinchenko belakangan lebih banyak dimainkan sebagai seorang gelandang. Namun, perjuangan Guardiola akan mendapatkan persaingan dari pelatih Chelsea Frank Lampard. Dilansir oleh Daily Star bahwa Lampard sudah terlebih dahulu menjadikan Chilwell sebagai prioritas transfer Chelsea di musim panas ini. Chilwell sendiri sudah bermain sebanyak 90 kali di Liga Inggris bersama dengan Leicester City. Arteta berniat pulangkan Henrikh Mkhitaryan. Dipinjamkan ke AS Roma sejak bursa transfer musim panas lalu, tidak lantas membuat Mkhitaryan dilupakan begitu saja oleh klubnya Arsenal. Pasalnya, pelatih Arsenal Mikel Arteta selama ini selalu memantau perkembangan pemainnya tersebut. Selama dipinjamkan ke Roma, penampilan Mkhitaryan memang cukup mengesankan. Dari 13 pertandingan yang dilakoninya di Liga Italia, gelandang asal Armenia itu sukses membukukan 6 gol dan 3 assist. Arteta juga tak ragu memuji penampilan Mkhitaryan dalam sejumlah pertandingan sebelum kompetisi dihentikan. Menurut Arteta, Mkhitaryan bisa menjadi suntikan tenaga yang sangat berharga untuk Arsenal musim depan. Kendati demikian, Arteta tidak memungkiri bahwa Mkhitaryan juga memiliki kelemahan yang harus segera dibenahi. Ia ingin agar gelandang 31 tahun itu bisa menampilkan performa terbaiknya secara konsisten. Arsenal sendiri diyakini akan kesulitan dalam upaya memulangkan Mkhitaryan. Pasalnya, sang pemain sebelumnya telah menegaskan niatnya untuk bertahan di Italia bersama dengan AS Roma. Van der Sar konfirmasi ketertarikan MU pada Donny van de Beek. Konsistensi yang diperlihatkan oleh Ajax Amsterdam dalam 2 musim terakhir membuat sejumlah pemain mereka mulai dilirik oleh klub papan atas Eropa. Hakim Ziyech menjadi pemain terbaru yang dipastikan hengkang untuk bergabung dengan Chelsea. Juara bertahan Eredivisie tersebut sepertinya masih akan sibuk melepas beberapa pemain lain di musim panas nanti. Salah satu nama yang mulai dikaitkan dengan pintu keluar klub adalah Donny van de Beek. Seperti diketahui, Van de Beek sebelumnya sudah lama diberitakan masuk dalam rencana belanja Real Madrid. Namun kemudian muncul kabar bahwa Manchester United siap membajak kepindahannya ke Santiago Bernabeu. United sepertinya memang cukup serius ingin memboyong pemain berposisi gelandang itu ke Old Trafford. Bahkan, Direktur Olahraga Ajax Edwin van der Sar juga sudah mengonfirmasi rencana klub raksasa asal Inggris tersebut. Setan Merah memang sudah menyusun rencana untuk menambah kedalaman skuadnya. Bukan hanya Van de Beek, beberapa nama lain seperti Jadon Sancho dan Jack Grealish juga dikabarkan masuk dalam rencana belanja oleh Gunnar Solskjaer. Liga Spanyol akan dihadiri penonton awal Juli 2020. Presiden La Liga, Javier Tebas, membuka wacana untuk menggelar laga dengan dihadiri penonton terhitung sejak awal Juli 2020.
Meski begitu, sebelum membuat keputusan final, mereka akan berdiskusi dengan segala pihak terkait. Liga Spanyol telah ditangguhkan sejak awal Maret akibat virus corona. Untungnya, sama seperti kompetisi elit Eropa lainnya, Liga Spanyol pun bisa kembali dilanjutkan. Rencananya, La Liga akan kembali bergulir mulai Jumat 12 Juni esok. Hanya saja, di sepanjang bulan Juni ini, seluruh pertandingan akan digelar tanpa penonton. Baru pada bulan Juli esok, ada kemungkinan laga bisa disaksikan langsung oleh supporter di stadion. Namun, penonton tidak diizinkan memadati stadion layaknya sebelum pandemi virus corona menyerang. Niatnya, supporter hanya diizinkan mengisi 30% dari kapasitas stadion. Liga Spanyol menjadi salah satu kompetisi yang sangat dinantikan kehadirannya, sebab mereka juga menyajikan persaingan ketat di jalur juara. Sebelum kompetisi ditangguhkan, Barcelona memuncaki klasemen dengan koleksi 58 angka.